Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala pada na'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Mewaduh puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala curahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, malam hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu dalam mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Zarnuji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita berbanyak sholawat di malam Jumat sebagaimana sunnah ya Nabi kita. Hadirin rahimakumullah, pasal fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, bagaimana beliau menetapkan pasal atau bagian bab ta'zim. Apa itu? Artinya ta'zim. Apa ini? Ta'zim fil ilmi, menghormati ilmu dan ahli ilmu. Mahwa ahlul ilmi? Siapa itu? Pemilik ilmu? Orang ahli. Sampai di kelas itulah muallim, guru. Dalam obrolan tadi tergambar apa ini? Apa tadi kami bilang sebelum mulai taklim? Ya senang modif-modif, jadi ya senang hobi-hobi. Tapi setelah paham, tidak ada yang lebih mulia kecuali ilmu dan ahli ilmu. Ya, sikit-sikit saja orang Malaysianya, dikit-dikit sajalah hobi-hobi itu. Senang-senangkan dirimu, tapi itu apa istilah itu? Healing. Ya kalau tidak bahagia ngapain healing gitu kan? Orang sibuk nyari bahagia, melanglang buana ke pucuk-pucuk dunia, apa gunung, apa laut. Ternyata terlupa bahwa bahagia ada di dalam dada, taat dan iman kepada Allah. Pasal ini kemudian harus ya dipahami dengan benar oleh para penuntut ilmu. Antum yang baru mondok, Gus, seberapa menghargai ilmu antum? Ditanya ini, seberapa menghargai ilmu? Itulah nanti jawabannya hasil kamu mondok itu. Semakin
menghargai ilmu, semakin berhasil dalam belajar. Begitu, gak ada ceritanya acuh tak acuh, males-malesan terhadap ilmu kemudian berhasil. Apalagi tinggi ilmu, dikatakan ulama seperti air, tidak mungkin air mengalir ke tempat atau naik kepada tempat yang lebih tinggi. Ya biar itu guru paling lama 5 tahun. Ya, di Ica ini kok nggak bisa jadi orang alim? Coba, jelas karena pekerjaan menyiapkan taklim, hadir di taklim itu tidak didasari pada menghargai ilmu atau memang nggak cari ilmu gitu. Karena aturannya harus mengawal, harus menyiapkan, harus mengikuti, harus memfoto. Sayanglah jadi 5 tahun, ya, dimudahkan oleh Allah, kuat. Nggak gampang loh Mbak. Siapa yang baru, Mbak Fitriana? Menangis kadang menghadapi macam-macam santri, ya. Menghadapi teman yang mungkin tidak suka lah ya, atau omongan pimpinan ya membuat gampang keluar grup. Waduh, panas grup ini, grup neraka ini. Jadi itu nggak gampang. Ini tidak ada yang selama biadi ini. Mbak Romah paling baru 4 bulan. Abah itu sempat berapa bulan, Mbak? Mendapat santri 3 angkatan, ya kan? Dari sekarang ini, ya. Awal masuk Lutfi, Abah di sini udah tahu. Dan rombongannya yang banyak itu. Tahun lalu 3 orang saja. Tahun ini nambah. Dinamikanya, ya. Yang dulu-dulu, waduh, berat. Coba dimuhasabah. Orang yang menghargai ilmu wujudnya bagaimana? Sikapnya? Ya serius dia, nggak ada yang gambar-gambar. Mana gambar-gambar ini, dengarkan. Sudah enak loh, ya. Tinggal dengerin, nggak tahu tanya. Kalau diselenggarakan taklim sudah disiapin urusan perut biar tidak ganggu, kan gitu. Mana ada ngurusin itu kalau nggak taklim. Kenapa demikian? Orang yang menuntut ilmu terikut tadi itu ya, takzim kepada ilmu, ikut juga apa? Orang yang alim itu terhormati. Antum mau jadi alim itu, paham nggak? Jadi memang yang transfer atau yang ngisi kotak amal itu nggak tahu kalau duitnya untuk biaya taklim gitu loh Tapi Allah kemudian menggerakkan hati orang yang antum titipi kotak amal atau kenal saya, kemudian transfer. Apa itu? Untuk membiayai atau menghidupkan majelis ilmu ini, yang di dalamnya ada orang yang sungguh-sungguh mendakwahkan, menyiarkan agama, dan orang yang sungguh-sungguh memang niat belajar agama, berganti nanti estafet dakwah dilanjutkan oleh para penuntut ilmu atau santri nantinya. Begitu Allah menyiapkan intang surullah yang surkumnya begitu. Ya bisobirin kalau masuk dalam gerbong dakwah itu, ya termasuk orang-orang fisabilillah, orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau debatnya JPL-nya 1 jam 5.000 atau 4.000 ya susah. Ya biarlah itu biar. Kalau rezekimu nanti bendahara atau yayasan itu tahu-tahu memberikan hak, ya kan? Atau ada kesusahan dibantu misalnya. Biar aja, jangan keganggu itu. Dan memang tidak sebanding-bandingnya dengan nilai di sisi Allah.
Dan memang nggak boleh ya menjadikan ilmu alat untuk mendapatkan dunia. Ya, itu. Sudah terjawab belum, Man? Seberapa antum menghargai ilmu? Ribut dalam mengikuti taklim atau pas pelajaran, apakah itu menghargai? Tidak, meremehkan. Nah, kan? Wujudnya gimana, Birsdo? Memang dari rumah mondok, memang dari luar kelihatannya belajar di dalam kelas, tapi ternyata dia tidak mendapatkan sebab tidak menghargai ilmu. Rugi nih santri ya, buang umur bahasa Abi itu. Antum semua nyapain hidup, bisa mubazir ya. Oleh karenanya diingatkan kembali ya. Kuliah juga tuh sudah ada yang WA menghitung gajinya berapa untuk bayar kuliah berapa. Ada yang mencicil motor, ya kan? Coba. Kehidupan dunia ini keras. Rugi kalau kita tidak termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah. Menghargai ilmu, Syekh Zarnuj kemudian jabarkan iklam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi. Catat terjemahannya, ketahuilah bahwa pelajar tidak mungkin mendapatkan ilmu dan tidak juga memetik manfaat atau tidak ada faedahnya selain dengan menghargai illa bita'zimil ilmi, selain dengan menghargai ilmu. Lanjutannya wa ahlihi, dan menghormati guru. Sudah itu harga mati. Ya. Wa ta'zimil ustadi wa tauqirihi. Menghormati guru dan lebih dari menghormati apa? Memuliakan. Gimana sih memuliakan itu? Sulit. Mana mungkin kalau otot-ototan dengan guru bisa berhasil, saling bantah-bantahan. Apa itu akan berhasil ya? Nggak mungkin ya. Oleh karenanya berat ini diamalin ya. Berat ya. Santri itu atau penuntut ilmu itu ada kecenderungannya melawan, itu tabiatnya itu melawan ya. Ini anak-anak tahun anak-anak TK juga mulai ditanamkan ya, guru-guru TK ini. Semoga sejak kecil mereka sudah paham itu biar beradab gitu ya. Ya biar berhasil. Kita ngajar itu kan selain mengharap ridho Allah, pahala, ya wajarlah sebagai orang yang mengajar itu pengen muridnya pintar kan begitu, pengen santrinya berhasil, itu sudah otomatis lah. Maka kita supaya itu menjadi kenyataan, berhasil, sukses, ya kita harus sungguh-sungguh hal-hal yang membuat gagal itu kita cegah, kita antisipasi ya. Ada yang bergabung di grup, ini grup wali ini isinya macam-macam, kadang akidah, kadang parenting ya, kadang masalah dosa-dosa besar, kadang masalah rumah tangga. Memang itulah upaya ya, sebab seluruh apa yang dilakukan kedua orang tuanya berpengaruh terhadap anaknya. Jadi untuk bisa berhasil nggak gampang, faktornya sangat banyak ya. Selain secara pedagogik ya, ilmu mendidik, ilmu psikologi ya, manajemen pembelajaran itu kita pelajari terus, update terus. Itu faktor-faktor
ilahiyah ya, faktor-faktor berhubungan dengan halal haram, berhubungan dengan maksiat orang tuanya, itu juga harus kita ketahui, kemudian kita nasihati, kita ingatkan bila itu ternyata menjadi sebab kegagalan dalam mengajar atau belajar santrinya. Baik dong. Apa tadi poinnya? Supaya berhasil belajar, menghormati ilmu. Aslinya yang dihormati apa? Ilmu. Cuman ilmu kan ada pada guru gitu loh. Lah antum pengen dimuliakan, ya antum harus punya ilmu. Ya. Kemudian beliau lanjutkan, ila ma wasala man wasala illa bil hormat wa ma sakata man sakata illa bitarkil hormah. Disebutkan dalam kata mutiara, tiada keberhasilan seseorang dalam menggapai sesuatu kecuali dengan menghormatinya, dan tiada kegagalannya selain karena kebalikannya, tidak menghormati. Ya. Bagaimana itu sering disampaikan? Innamal ilmu bita'alum wal barokah bil hikmah. Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar dan keberkahan ilmu didapat dari hikmah atau hormat kepada guru. Seperti yang ditulis di rapot itu ya, dalam bahasa Indonesia. Waqilah hormatu khairun minat ta'ah. Ala taro annal insana la yakfuru bil maksiyati wa innama yakfuru istighfar fiha wa bitarkil hurmah. Disebutkan dalam kata mutiara yang lain, penghormatan lebih penting daripada ketaatan. Al-hurumah khairun minat ta'ah. Itu pernah ada penjelasannya. Kenapa begitu? Hormat lebih penting dari taat. Bukankah engkau tahu bahwa manusia tidak menjadi kafir karena berbuat maksiat, tapi bisa kafir karena meremehkan? Nah ini. Atau tidak menghormati, ngelewekin, ngecek, enggak nganggep ya. Ya ngomongin bantah terus. Bisa begitu ya. Ya. Jadi alhamdulillah siapa yang bisa tahu terjemahannya? Pripun saene kula sampun pasrah bongkokan kalih ustaz. Nek nglawan kalih ustaz mang dukani, mboten napa-napa ustaz monggo. Sinten niku? Nek mboten umine Abi Rizdu. Kok enggak mumet. Nih. Abi Rizdu itu guru, dipasrahkan begitu. Bagaimana antum santri-santri? Ya, entah orang tua antum terucap apa enggak secara verbal, tapi kalau di WA kadang-kadang suka terucap juga. Kurang lebihnya sama dengan tadi, yang bermakna apa? Saya menyerahkan anak saya sepenuhnya kepada Pak Guru, kan gitu. Ya, bisa berin. Untuk dididik kan begitu. Kalau melawan nggak sesuai dengan ketetapan atau melanggar aturan, silakan dimarahi atau dihukum. Orang tua dulu begitu
Emangnya Abi kalau dulu ngaji di masjid kecil itu tanya mama masih ada. Kira-kira kalau nakal dipukul sama guru ngaji itu dibelain. Tambahin. Di batang singkong yang di sebelah itu, man. Kalau Abi lagi males, namanya anak kan kadang males main. Batang singkong bersarang di kaki. Ya nggak main-main, Bapak Abi itu keras, ya. Abi ini kurang digebuk itu. Kebiasaan nggak digebuk. Nggak bisa, memang pukulan-pukulan kaki itu kadang itu yang membuat kita baik. Gitu. Terlalu dimanja ya. Nah, para guru ya, kita mengajar di zaman now ini, kalimat-kalimat itu tidak kita jumpai dari ibu-ibu ummahat muda ya. Kata-kata itu kita dapati dari orang-orang umur 60, 50 ke atas lah, sering begitu. Tapi ibu-ibu muda 20, 30 ini ya susah lah, Gen Z itu susah. Jauh sekali ya. Merasa dirinya super ya, dan selalu menyalahkan. Nah, guru harus lebih kuat ya. Ujian dakwah, mendidik, mengasuh lebih berat di zaman sekarang. Saya pun sudah sering ngomong di grup itu, kok gini-gini banget zaman sekarang ini. Semakin kesini semakin berat rasanya, istiqomah, gempuran-gempuran itu ada saja gitu ya. Kita memahami itu ujian dakwah ya, bahwa kesulitan mengasuh mendidik itu karena apa sih? Karena kita mau titip ilmu fardu ain, diantaranya ilmu Al-Quran. Nggak lebih dari itu. Allah memberikan hidayah kepada kita, paham. Dengan itu kita menyadari kita harus kembali mengajarkan kepada santri kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Nitip agama, melanjutkan itu. Bukan kita ini mau bisnis gitu ya, mau apa? Bayarnya ya mahal, enak yang punya sekolah gitu kan. Ya kewajiban orang tua mikirkan SPP-nya. Yang penting nggak telat, yang penting bayar. Tidak berhenti di situ ya. Berat ya, sinergi orang tua sangat menentukan. Ya emang semua-muanya, ya duitnya, ya perhatiannya, ya doanya, ya bagaimana kepada guru, itu semuanya disyaratkan oleh para ulama seperti itu. Dan orang-orang yang berhasil, sering saya sampaikan singkat gimana rumus sukses, sukses ekonomi apa? Taat kepada orang tua. Ya gimana kalau nggak cepat punya mertua abah ini? Kamu taat sama siapa? Orang tua kandung sudah kayak nabi, abah kan yatim piatu. Mertua gimana kalau antum nggak punya itu? Kapan mau sukses ya lo? Bujang miskin pas menikah nanti bisa kaya. Atau sudah kaya sejak bujang, ternyata setelah menikah lebih kaya. Itu harus paham, jangan teori terus. Paham gak beramal. Ya balik, gimana ini abah nih? Harus motivasi balik. Ya. Gimana caranya? Akhir tahun ini kasih duit nih. Mau kasih duit? Nikah. Gampang lah urusan yang lain itu ya. Udah wayah-wayahnya pendidikan kedewasaan memang harus dikampanyekan lebih. 15 tahun balik, Lutfi berhenti minta uang orang tua. Anak berlatih betul itu 15 tahun. Setelah itu mandiri, berlatih. Maka saya nggak sarankan kuliah yang susah kerja. Kalau bisa kuliah sambil kerja di situ. Maksudnya Mbak Tata biar bisa mandiri. Mbak Tata kan payah kan? Nanti dirubah lagi jadwalnya payah Mbak. Tapi kalau yang bisa kuliah 2 hari langsung stabil aja. Udah orang tua langsung bisa memastikan itu bisa mandiri ya.
Mbak Roma itu kan juga sudah bisa ngitung-ngitung itu. Mana Mbak Yulinya? Begitu payah itu selesainya. Kapan ujian munakosanya? Udah keluar tanggal? Nanti 2025. Ya bukan kita doain buruk, memang berat urusannya di situ itu. Jelas ya? Apa sebab gagal? Menghormati guru. Sukses belajar, rumusnya ya, harus taat kepada guru. Sukses ekonomi, taat kepada orang tua. Makanya Abah nggak segera-gera sukses, nggak punya mertua gitu, ya. Nggak usah ngurusin takdirnya yatim, terus kemudian apa sedih gitu, apa insecure nggak pede hidup ini. Aku mau cerita ke siapa? Loh, banyak orang lain jadi saudara jadi musuh. Itu beris dong berantem terus sama ayunya apa enggak itu? Ngamun. Waduh. Ya, jangan ini habis sobirin. Enggak ada yang kemudian keliru, ya. Atau Allah enggak adil. Ada orang tua ya memang itu jatahnya mengurusnya. Enggak ada ya memang Allah maunya begitu. Emang kita bisa apa? Kita punyanya Allah, ya. Suka-suka Allah ya, prerogatif presiden aja kayak begitu. Apalagi Allah lebih dari presiden pastinya. Menghormati guru ya. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustazi. Yang namanya menghormati ilmu itu, yang menghormati guru. Ya. Qala Ali karamallahu wajhah. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib yang mendapat lakop apa gelar ya. Karamallahu wajhah. Anna abdu man allamani. Tulis. Saya budak atau hamba bagi guru atau orang yang mengajariku. Saya saya abdi, hamba, budak bagi orang yang mengajariku. Siapa yang ngomong itu? Dawuh siapa? Sahabat Ali, bukan Abi cuma menjelaskan kembali. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Walaupun cuma harfan wahidan, guru yang hanya ngajarimu satu huruf, coba. Ya. Insa'a ba'a wa insa'a a'taqa wa insa'a astaraqa. Terserah ia mau menjualku. Waduh. Insa'a dijual terserah. Ba'a ya. Bi'u dijual. Kalau guru mau jual diri kita sampai segitunya ya, terserah. Memerdekakan atau tetap menjadikan aku sebagai hamba atau budak, terserah. Ini apa menunjukkan apa? Karakter yang dasarnya apa? Patuh, taat, apa namanya? Tunduk kepada guru itu. Sampai sebegitunya. Dalam sebuah syair juga dikatakan bahwa saya berpendapat bahwa hak sang guru adalah hak yang paling hakiki, yang terwajib untuk dijaga oleh setiap muslim. Demi memuliakan, perlu dihadiahkan kepadanya 1000 dirham atau 1 huruf pelajaran. Untuk 1 huruf pelajarannya, segitunya itu. Waqat unsyidtu fi dzalika ra'aitu haqqal haqqi haqqal ulama muallimi wa aujabahu hifdzan ala kulli muslim
laqad haqqa anna ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alhu dirhamin. Dalam hal tersebut dinyanyikan syair kepadaku sebagai berikut, kata beliau, saya berpendapat bahwa hak sang guru adalah hak yang hakiki, yang paling hakiki bahkan, yang terwajib untuk dijaga oleh setiap muslim. Demi memuliakan perlu dihadiahkan kepadanya 1000 dirham atau untuk satu guru pelajarannya. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Waduh. Terjemah, sesungguhnya orang yang mengajariku, fa inna man 'allamaka harfan, orang yang mengajari kamu ya satu huruf atau sepatah ilmu ya, atau sedikitlah ilmu itu, mengajari kamu sepatah ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama, itu adalah menjadi bapakmu dalam beragama. Bagaimana ini coba? Hubungannya seperti itu. Jadi fahuwa abuka fiddin. Jadi ada bapak biologis. Tadi yang mau beli motor ya, Abi sopirin, ya kan? Abi Rizdo ya, bapak agama, bapakmu dalam agama. Coba. Guru itu bapak urusan agama. Yang repot nih, ya mulai. Sudahlah bapak kandung gurunya coba. Berat sekali itu, double itu. Kualatnya bisa cepat tuh, lebih cepat dari guru biasa tuh. Kemudian wa kana ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiduddin Sayrazi yaqul qala masyayikhuna man arada ayyakuna ibnuhu alima yambaghi an yura'iyal ghuraba'a minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'azimahum wa yu'tiyahum syai'an wa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Catat ini. Din adalah guru kami Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi berkata, para guru kami berpesan, barang siapa ingin anaknya menjadi orang alim, manalah orang enggak pengen anaknya pinter semua. Mana ada orang dirinya mungkin jelas dulu sekolahnya enggak pinter, dia tetap pengen anaknya pinter. Walaupun agak-agak gimana lah. Harusnya pesimis ya kan? Enggak logika, dia enggak pernah juara kelas kok pengen anaknya alim. Tapi meskipun ya faktanya begitu, ya tetap aja orang tua itu pengen anaknya alim ya. Maka dianjurkan suka berbakti kepada fuqaha. Orang tua itu kalau pengen anaknya pinter alim, dia suka membantu. Fuqaha itu ahli fikih. Ya orang alim juga tapi lebih khusus dalam bidang fikih. Nah, Bah ini senyum apa ini? Serius nih, Bah. Ya, orang alim ahli fikih yang ada, hormati, ya, muliakan, haturkan sesuatu kepada mereka. Apa yang bisa diberikan lah ya, dibantu ya kesusahannya guru orang alim itu. Jika ternyata anaknya tidak menjadi alim, nih anaknya nggak alim, bisa nurun nanti cucunya yang alim. Itu jalur sanadnya. Bapaknya kok nggak jadi ulama ya? Padahal dulu mbahnya suka menghormati
ahli fikih tadi itu atau orang alim, ulama. Kok anak jatuh ke anaknya kok nggak alim gitu. Jangan putus asa, ternyata bisa juga alim itu kepada cucu daripada anaknya yang mana tadi orang tuanya berbakti ya. Ini ya rumus ya. Jadi tetap saja optimis. Jadi takzim kepada orang alim, kalau enggak anakku alim, ya cucuku akan alim, gitu aja. Harapan membangun cita-cita itu, takzim kepada guru itu, kepada orang alim itu sampai bermanfaat kepada cucu ya, keturunan berikutnya. Wa min tauqiril muallimi an la yamsiya amamahu wala yajlisa makanahu wala yabtadi'a al-kalama indahu illa biidni wala yuksiral kalama indahu wala yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura'iya waqta wala yadhuqal baba bal yasbiru hatta yakhrujal ustad. Tulis Din, di antara perbuatan menghormati guru. Nah, pertanyaannya tadi gimana cara menghormati? Ya, Fikri, tulis. 1. Tidak melintas di hadapannya. Gurunya duduk, apalagi duduk di lantai, lewat depannya seenaknya. Tidak menduduki tempat duduknya, tempat duduk gurunya itu nggak boleh. Berapa kali itu di kursi itu lepasan? Ya, berkali-kali itu. Nggak tahu kemana bisa, kayak mana duduknya itu. Tidak memulai berbicara kecuali atas izinnya, nggak nerocos saja. Ya, gurunya sekali ngomong jawabnya banyak. Waduh, bantah. Ini bahaya ini ya. Tidak banyak bicara di sebelahnya. Oh, ribut. Ini nggak boleh ada batas-batasnya. Tidak menanyakan sesuatu yang bisa menyakiti atau membosankannya. Jadi nanya aja gurunya siapa, mau ngakal-ngakali aja. Ya, udah ikutin aja. Kalau nggak ada gurunya baru lapor. Kalau gurunya siapa udah ikuti aja. Dan hendaklah pula mengambil waktu yang tepat dan jangan pernah mengetuk pintu, tetapi bersabarlah sampai beliau keluar. Memang mau bertanya, mau bertamu, mau menghadap, ngomong dulu. Kalau zaman sekarang mah WA dulu, sudah zamannya begitu. Nggak langsung datang. Kan kalau tahu-tahu datang, gurunya ternyata dari tadi sedang bekerja, setelah baru masuk ke kamar atau ke rumah, baru baring 5 menit, tamunya datang. Kan tamunya harus dihormati, gurunya tahu menghormati tamu. Gurunya tahu kalau tidak ditemui, wah nanti dianggap sombong macam-macam. Akhirnya ditemui dengan keadaan tidak nyaman atau mengganggu. Berarti yang betul gimana? Yang mau namu itu mikir, yang murid itu yang menempatkan diri ya, yang ketuk-ketuk salam itu kira-kira ini bagaimana ya, ganggu atau tidak. Falhasilu annahu yatlubu ridahu wa yastanibu sakhatahu wa yamtasilu amrahu fi ghairi maksiatillah fa innahu la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Pada pokoknya adalah mencari ridho guru. Ini poinnya itu loh, ridho guru, menghindarkan murkanya. Waduh, ya, menjunjung tinggi perintahnya selama perintah guru tidak
melanggar ketentuan ajaran agama, bukan perintah dosa, bukan perintah maksiat, ya. Karena tidak diperbolehkan mentaati seseorang termasuk guru untuk mendurhakai Allah. Nah, gurunya memang harus tahu diri. Kalau nyuruh itu pasti sudah kebaikan. Itulah makanya guru itu ilmunya harus terus, ya, ditambah, ilmunya sampai ketinggalan, ya. Dan pastinya dia yang memang harus paling alim sehingga layak dalam memutuskan, dalam mengambil kebijakan itu berdasarkan ilmu, ya. Pertama atas dasar halal haram ridho Allah, ya, ini benar apa enggak, Allah bagaimana. Yang kedua dengan ilmu pengetahuan, ini secara teori pendidikan bagaimana, kalau diputuskan begini, ini kalau digabung bagaimana, ini kalau enggak dipisah nanti bagaimana. Sementara waktu terus berlalu, habis sobirin, ya, kita memang modalnya cuman waktu. Selip kita kemudian tidak berhasil, kita tidak bisa mengulangi lagi waktu itu. Ternyata santri kita sudah harus lulus dan tidak berhasil. Maka kita coba inovasi, kita coba hal-hal yang menurut kita itu bisa yang terbaik untuk santri, kebaikan santri, ya, kebaikan semuanya. Positif negatifnya kita kaji, ya. Maslahat mudaratnya kita kaji. Berat sebagai seorang guru. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna saran nasi man yudhibu dinahu di dunya bimaksiatil khaliq. Sebagaimana sabda Nabi, sungguh seburuk-buruk manusia ialah orang yang membuang agamanya demi dunianya dengan cara mendurhakai Allah. Dia buang, ya, akhirat agamanya itu demi dunia. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa may yata'allaqu bihi. Termasuk cara menghormati guru adalah menghormati anak-anaknya. Ya, perhatikan, Lutfi. Termasuk menghormati guru itu menghormati anak-anaknya dan siapapun yang berkaitan kerabat keluarga dari guru. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Ya, termasuk cara menghormati guru adalah menghormati keluarga, anak-anaknya dan siapapun yang menjadi bagian dari keluarganya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah rahmatullahi alaihi aka anna wahidan min akabiri asimati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi wa kana yaqumu fi hilali darsi ahyanan fasa'alu anhu faqala inna bana ustadi yal'ab ma'asib yani fisikah wa yaji'u ahyanan ila babi al-masjidi fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadi. Adalah guru kami, ini catat ini, namanya Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah. Beliau bercerita bahwa seorang ulama ilmu dari Bukhara, ya, beliau ini seorang ulama besar dari negeri Bukhara, sedang duduk di majelisnya dan ngisi taklim, ya, masih ngisi taklim, ada pengajian. Di tengah pengajian itu terkadang ia berdiri. Gurunya apa? Berdiri, ya. Kenapa berdiri? Lalu orang-orang menanyakan hal demikian dan jawabnya, sebetulnya putra guruku lagi bermain bersama anak-anak di halaman. Anaknya gurunya itu, dia ngisi talim, ya. Misalnya Abi nih, ya, guru Abi Ustadz Adian Husaini misalnya. Anaknya Ustadz Adian Husaini sedang main di luar sana, Abi sedang isi taklim begini nih. Apa yang dilakukan? Sebentar Abi berdiri begitu melihat anak guruku itu sedang bermain di halaman, kadang-kadang dekat di masjid,
Maka setiap kali melihatnya aku pun berdiri demi menghormati guruku. Waduh, berat ya, sangat berat seperti ini ya. Antum punya guru siapa? Kemudian antum sudah jadi guru, sudah jadi ustaz, mimpin majelis taklim, sedang isi taklim, anak dari guru antum itu ada di luar-luar. Masih kecil tentu ini maksudnya, anak kecil bermain-main dengan di sekitaran, di luaran halaman. Nah, ustadz ini, ulama ini berdiri-berdiri ya, menghormati gurunya karena ada anaknya seperti itu. Kemudian kisahnya Qadhi Imam Fakhruddin Al-Asbandi ya, ketua para imam di Marwa yang sangat dihormati oleh Sultan, pernah berkata, saya memperoleh kedudukanku ini karena pengabdian kepada guru. Waduh, siapa tadi? Qadhi. Qadhi itu apa? Hakim. Coba namanya siapa? Imam Fakhruddin Al-Asbandi. Jadi seorang hakim, bahkan beliau ketua para imam di Marwa. Marwa nama daerah yang sangat dihormati oleh Sultan. Sultan pun menghormati Qadhi ini dan berkata, saya memperoleh kedudukan ini karena saya mengabdi kepada guru, bahwa saya mengabdi kepada guru Qadri Imam Abu Yazid Ad-Dabusi, guru beliau itu, berkhidmah dan merasakan makanan, memasakkan makanan beliau. Ya Allah, bagaimana tadi? Berkhidmat kepada guru, mengabdi kepada guru. Apa bentuknya? Memasakkan makanan beliau. Berapa lama? Selama 30 tahun tanpa pernah ikut memakannya sedikit pun. Gimana ini, Din? Ngaulo ya, ikut kepada kiai guru dimasakin. Selain belajar, pas waktunya masakin. 30 tahun. Enggak sebentar loh. Mondok paling ini 3 tahun tuh ini, 30 tahun. Yang ngeri lagi bagi kita, ternyata dia enggak ikut makan. Takut makanan itu memang untuk gurunya. Apa ada yang kuat begini tuh? Seperti itu. Beliau mendapat kedudukan sebagai hakim dan dihormati oleh raja karena dulu waktu belajarnya memasakkan makanan untuk gurunya selama 30 tahun dan dia tidak ikut makan. Sulit ya kita temukan seperti ini. Kemudian adalah Syekh Imam yang mulia Samsul A'immah Al-Hulwani. Karena suatu peristiwa beliau keluar dari daerah Bukhara untuk menempat di perkampungan selama beberapa hari. Banyak para murid yang mengunjungi beliau. Ini gurunya gimana dong? Beliau main gitulah ya, silaturahmi ke tempat daerah di luar, pokoknya pergi di luar dari negeri Bukhara itu. Kemudian murid-muridnya itu datang gitu. Ya. Abah, paham nggak belum? Mana abahnya ini? Jadi gurunya datang ke daerah, kemudian murid-muridnya itu ya menghormati ya, menyambut gurunya itu. Kecuali ini kisahnya, satu Syekh Imam Abu Bakar bin Muhammad Az-Zaranji, ketika keduanya bertemu maka Al-Hulwani bertanya, mengapa Anda tidak mengunjungi aku? Salah satu murid itu enggak datang. Jawab Az-Zaranji, maafkan kami sedang merawat ibunda. Kata Al-Hulwani, kemudian Anda dianugerahi panjang umur tapi tidak mendapat buah manisnya pelajaran. Aduh. Padahal dia ngerawat ibunya loh ya. Dia nggak main-main loh, ya.
Gurunya datang, misalnya ada gurunya rumahnya Jakarta ke Lampung, kok murid-muridnya nggak datang? Ada satu yang nggak datang ini namanya siapa tadi? Syekh Imam Abu Bakar bin Muhammad Saranji ini nggak datang. Ternyata apa? Antum dianugerahi panjang umur, tapi tidak mendapat buah manisnya ilmu atau pelajaran. Wakana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aksari awqatihi fil qura walam yang tazim lahu darsu. Dan akhir kejadiannya memang demikian, sebagian besar hari-hari azaran habis di perkampungan sehingga dia enggak mau belajar lagi, udah enggak doyan dengan taklim, enggak doyan ilmu. Sampai tua enggak jadi orang alim lagi. Kenapa? Gurunya datang, dia tidak mau menemui, ya, biarin, nggak peduli. Ya. Faman ta'adza minhu ustad yuhramu barakatul ilmi wala yang tafi'u bil ilmi illa qalil. Nah, sesiapa yang melukai hati gurunya, maka tertutuplah keberkahan ilmunya dan hanya sedikit manfaat ilmu yang didapat, ya, manfaatnya cuma sedikit, ya ada yang nyangkut-nyangkut dikit, ya, tapi itu tidak berkah. Ila syi'ru, ada syair, sesungguhnya, nah ini, innal muallima wat tabiba kilahuma. Nah, sesungguhnya guru dan dokter dua-duanya sama, ya. Jika tidak bakalan mendiagnosa jika tidak dihormati. La yang sohani idahuma lam roma. Fasbir lidaika in jafaita tabibaha. Wa kina bi jahlika in jafauta muallima. Jika kau abaikan dokter, sabarkanlah penyakitmu, enggak sembuh, enggak peduli dokter enggak sembuh. Jika kau abaikan guru, selamat terimalah kebodohan. Wah, selesai gitu. Ya, enggak manut sama guru, ya udah, terima itu kejahilan, kebodohan. Satu hikayat disampaikan, ya, terakhir, Khalifah Harun ar-Rasyid mengirimkan anaknya kepada Al-Asma'i untuk belajar ilmu dan adab. Nah, ini apa tadi? Khalifah loh, ngirim anaknya. Bisa nggak khalifah itu manggil gurunya supaya ngajar di istana? Bisa, guru privat aja banyak dipanggil sekarang. Bukan raja yang nyuruh, ya. Ternyata tidak. Ini suatu hikmah, ya. Ilmu itu apa? Ya'ti wala yu'ta, ya. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi, ya. Kalau antum sudah ini abirisho makomnya alim Rabbani, ya antum di rumah saja orang datang mengambil ilmu antum, ya, enggak apa keliling-keliling gitu, ya. Coba ilmu itu begitu, ya, adabnya. Nah, raja siapa tadi? Nah, bukan hanya raja, ya, khalifah, ya. Raja kan mungkin kerajaan, ini khalifah ini dunia, ya, makom wilayahnya itu internasional, ya. Khalifah Harun ar-Rasyid mengirimkan anaknya kepada ulama yang bernama Al-Asma'i, ya. Siapa namanya? Al-Asma'i. Hukima al-Khalifah Harun ar-Rasyid ba'asa banahu ila Asma'i liyu'allimahul ilma wal adab. Apa tadi? Untuk belajar ilmu dan adab, ya. Fara'ahu yauman yatawaddau wa yaghsilu rijlahu. Pada suatu hari Khalifah melihat Al-Asma'i sedang berwudu. Apa tadi? Harun ar-Rasyid melihat guru anaknya yang bernama Al-Asma'i wudu dan membasuh sendiri kakinya. Ya, Asma'iyah fi dzalik. Dia melihat guru anaknya itu basuh, itu yang nyiram kakinya, yang bersihin kakinya. Maka kemudian
innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'adzibahu falimadza lam ta'murhu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadayhi. Kata siapa? Khalifah Harun Ar-Rasyid negur ya, gremeng gitu ya. Khalifah ini menegur Al-Asma'i tadi. Anakku saya kirim ke sini ya, mondok ini ya, belajar ini ya, agar antum guru tuan ya, panggil beliau Asma'i dipanggil tuan, mengajar dan mendidiknya ya. Anaknya Harun Ar-Rasyid itu, kata Harun Ar-Rasyid, tak kirim anakku ini supaya guru mendidiknya, mengajarnya. Kemudian yang mengherankan lagi, mengapa tidak Tuan perintahkan agar satu tangannya menuangkan air dan tangan satunya lagi membasuh kakimu? Wah, seperti itu. Bapaknya yang raja Khalifah itu kaget, kok guru anaknya nyuci kaki sendiri. Kenapa anakku nggak kamu suruh Tuan untuk satu tangannya nyiram, satu tangannya bersihin, ngosoi apa kaki. Coba. Bapaknya malah yang raja Khalifah itu malah gremeng apa istilahnya, kok anak saya kok nggak disuruh begitu. Seperti itu ya. Orang tua itu walaupun dia raja Khalifah ya, harus ya menyerahkan sepenuhnya anaknya kepada guru dan mempercayakan sepenuhnya. Tentunya sebelum pilih sekolahan, menyekolahkan di mana sudah istikharah atas dasar iman, atas dasar pertimbangan syariat, yang terbaik anak saya disekolahkan, dipercayakan. Udah ya. Percayakan sepenuhnya, mau diapakan pastinya gurunya sudah punya ilmu, punya pertimbangan ya, sesuai dengan ketentuan syariat dan bagaimana peraturan ya, ilmu mendidik atau peraturan-peraturan adab-adab yang ada. Itu satu pasal 4 dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Kemudian berikutnya apa yang ada di posting ya, silakan dibuat videonya, diberikan waktu sambil menunggu tanya jawab. Sementara untuk sesi pemaparan di akhir dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.